Baiklah, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rahmadaniati dengan nomor NIK 01060123140027. Di sini saya akan membahas tentang, layout ya, dari, retail yang bernama Mister DIY. Berikut ini adalah profil perusahaannya, mungkin, nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini juga visi dan misinya. Nah, di sini juga, saya pengen menjelaskan sedikit tentang, adaptasi market. Jadi Mister DIY ini adalah perusahaan internasional ya, dia awalnya memang dari, Malaysia terus ekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara hingga sampai, ke Spanyol juga dan Turki. Saya lumayan, cukup mengenal karena sebelumnya saya pernah ada di perusahaan ini selama kurang lebih 5 tahun. Jadi dari awal, dia berdiri di Indonesia sampai dengan kemarin tahun 2023 saya, masih join sama mereka. Oke, di sini bisa dilihat adaptasi marketnya bahwa, Mister DIY ini mengikuti motif dan, desain lokal. Kemudian juga, untuk peraturan di Indonesia tentang penggunaan plastik ya, jadi mereka juga ada menggunakan cassava bag diganti. Nah, terus juga mengikuti musim dan tren di negara tersebut. Jadi kayak kemarin kita, ada Hari Raya Idul Fitri, jadi mereka itu menampilkan, barang-barangnya di displaynya itu berdasarkan tema-tema, Hari Raya Idul Fitri. Terus nanti kalau misalnya sedang, CNY, Imlek gitu maksudnya, nanti itu juga bakalan, sesuai dengan yang di-display, apakah warnanya merah-merah semua, atau mungkin nanti memang ada produk-produk yang, ada logo naganya gitu-gitu. Terus ada lagi, kerjasama dengan influencer, lokal. Sebenarnya, kalau untuk lokal memang mereka cukup aktif ya di TikTok. Tapi kalau untuk yang, nasionalnya di Indonesia, mungkin kita bisa tahu ya kayak Donna Agnesia, terus Indy Barens. Nah, terus juga menyesuaikan bahasa pada produk. Memang, supaya lebih dekat gitu, supaya juga lebih diterima, sudah pasti packaging-nya juga, selain daripada yang internasional, ada juga yang, lokal ya, yang Indonesia. Selain daripada itu juga memang beberapa barang, sekitar 40% dari barangnya Mister DIY juga barang-barangnya lokal, karena memang sudah, ketentuannya dari pemerintah seperti itu. Nah, Mister DIY ini dia sebenarnya punya, kayak 2 brand. Jadi yang Mister DIY Always Low Price sama Mister DIY, Premium. Sebenarnya, bedanya tuh apa, beda produk-produknya aja sih. Kalau harga, dia harga satu Indonesia Raya ini semuanya sama dipukul rata, baik itu dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, harganya sama. Nah, perbedaannya biasanya itu barang-barangnya. Jadi misalnya nih di Mister DIY yang, konvensional lah ya, kita sebutnya yang biasa kita lihat, itu, barang-barangnya mungkin ada yang harganya Rp1.000, Rp2.000, atau mungkin barang-barang yang, ya agak lumayan, menengah ke bawah ya. Tapi kalau untuk yang Mister DIY Premium, itu selain daripada produk-produknya, nanti, layout-nya juga terkesan lebih, agak lebih mewah gitu. Nah, bisa dilihat di sini, jadi kalau yang bagian, atas store umum, itu dia yang di mall, tapi kalau yang di bawah, bagian bawah itu biasanya dia buka sendiri seperti di ruko-ruko gitu. Nah, perbedaannya itu apa sih kalau yang premium? Selain daripada, nanti gondolanya atau mungkin racking ya, disebutnya itu gondola itu, eee, mungkin bisa dilihat nih tampilan awal pas kita masuk, karena kan bagian depannya itu kasir ya, layout pertamanya DIY itu bagian depannya itu kasir. Nah, itu kita bisa lihat banget sih perbedaannya yang premium sama yang, store umum. Bagian yang atasnya store, premium itu kayak ada, desain-desain kayu-kayunya, terus juga lighting-nya tuh lebih mewah. Sama bisa dilihat di bagian lantainya. Bagian lantainya itu ada kayak parket gitu ya. Kalau untuk yang store umum nggak langsung keramik aja, bawaan dari, mall, tapi kadang-kadang juga ada yang diubah sama di setup-nya, Mister DIY. Nah, terus ini tampilan baru, tapi ini belum ada sih di Indonesia, ini baru masih ada di Malaysia dan ke depannya, untuk pembukaan toko-toko selanjutnya mungkin akan dijadikan flagship. Terlihat memang lebih, terkesan lebih ini dia, lebih rapi gitu juga dibandingkan dengan yang lain-lainnya nanti kita lihat ya setelah ini. Terus juga bisa dilihat bagian atas yang, hexagon itu disebutnya netting, ya. Netting itu nanti, kita bahas juga, tapi sini saya mau bahas. Jadi, ketika ada barang-barang yang harus digantung tampilannya, entah itu seperti lampion atau yang lain-lainnya, nah, itu nanti dipasang di netting itu. Netting itu letaknya di depan kasir. Nah, terus juga bisa dilihat di bawah netting, itu biasanya kita sebut dengan overbin. Overbin-nya Mister DIY ini, lumayan cukup beda-beda ya, ada yang kotak, ada yang bentukan meja seperti ini, ada yang keranjang, ada yang bulat. Jadi tergantung dengan, biasanya menyesuaikan dengan vibes di mall tersebut. Nah, kemudian bisa lihat lagi. Nah, kalau ini yang biasanya kalian akan temui di, kota-kota kalian ya, beda sama yang ini masih baru, ini yang konvensional, ini yang existing, yang sekarang. Nah, terus di Mister DIY ini dia mereka punya keunikan sih sebenarnya, karena seperti tagline mereka juga always low price dan semua ada di sini, semua ketemu di sini. Jadi ada, beberapa kayak, misalnya di bagian alat rumah tangga, terus perkakas, terus, peralatan listrik, perabotan. Nah, itu mereka menyebutnya dengan nama departemen. Jadi departemen alat rumah tangga, terus departemen perkakas, terus perabotan gitu-gitu. Nah, biasanya kalau kalian lihat di SKU, di kode barangnya, itu kalau yang alat rumah tangga itu 906, terus perkakas 907. Jadi mereka tuh punya 7 SKU yang depannya 90, misalnya untuk perkakas 907, 5535. Nah, itu barangnya apa. Jadi biasanya juga untuk anak, mungkin atau tim toko ya, tim tokonya itu, ngedisplay, itu mereka bakalan ngelihat, ini seharusnya taruh di mana sih, misalnya ada barang-barang yang ambigu, seperti contohnya gunting. Apakah gunting itu harus ditaruh di dapur? Apakah gunting itu taruhnya di kosmetik? Ataukah harus di bagian, misalnya peralatan listrik? Karena kan kalau gunting beda-beda. Nah, mereka bakalan, mengacu pada, eee, nomor SKU yang 3 digit di depannya tadi, seperti itu. Nah, terus juga bisa dilihat ini yang bagian sebelah kanan, itu yang bagian atas itu kan ada tuh
alat listrik, terus nanti ada, alat-alat mobil, aksesoris mobil gitu ya, warna ungu yang hanging di atasnya. Nah, itu juga untuk menunjukkan tata letak departemennya. Nah, oke, jadi, Mister DIY ini juga, mereka lumayan agak unik ya, nggak seperti pada Indomaret gitu, yang ketika kita masuk sudah pasti nanti di depan kasir ada bagian, seperti untuk es krim, walls, terus nanti di sebelahnya juga ada kulkas gitu. Kalau mereka nih enggak, benar-benar menyesuaikan dengan, lahan yang mereka miliki. Contohnya misalnya, mereka buka di mall atau mungkin di ruko yang, kira-kira untuk posisi window display-nya itu luas gitu ya. Nah, itu mereka bakalan ngebuat window display-nya itu gede supaya dari jauh, dari luar tuh terlihat bahwa, oh barang-barang dalam sini tuh beraneka macam. Nah terus di sini saya juga mau, kasih tahu, sama teman-teman bahwa mereka tuh kalau untuk yang nempel di dinding, itu mereka nyebutnya wall gondola. Terus kalau yang di, kaca, yang untuk di bagian depan, ya mereka nyebutnya window display. Kemudian juga, ini ada contoh display, island gondola. Maksudnya island gondola itu dari bagian yang depan sampai bagian yang belakang, itu disebutnya island. Nah, part-part-nya itu, ini semua bagian island itu tuh bisa dilepas. Bagian depannya itu bisa shelving, bisa juga hook. Shelving ini yang, sedang kita lihat sama-sama ini rata-rata disebut shelving. Nah, tapi kalau yang hook itu mungkin yang seperti di bagian display wall gondola. Jadi tergantung dengan produknya. Apakah produknya itu, bisa digantung atau tidak. Nah, oke. Jadi kita sebutnya ini tadi gondola ya. Semuanya ini kita sebut gondola, baik yang di dinding maupun yang di island, yang berdiri sendiri. Nah, terus juga ada lagi display end gondola sama, eee, face gondola. Jadi depan belakang sebenarnya sama aja, pasti disebutnya end sebenarnya. Tapi rata-rata yang mereka, pajang itu terutama yang dekat kasir yang arah pintu keluar itu adalah yang menarik dari jauh. Jadi kayak, "Oh ternyata barang ini ada," seperti itu, atau yang memancing customer untuk masuk ke dalam, seperti itu. Nah ini disebutnya, overbin ya, bin. Jadi sama seperti yang di awal tadi saya bilang ada yang kotak, ada yang keranjang, ada juga yang bulat. Nah biasanya barang-barangnya itu yang untuk, cross selling karena yang mudah diambil atau mungkin ketika ingin membayar itu ada menyebabkan potensi, pertambahan pembelian oleh customer. Nah, terus di sini juga ada contoh display, household, terus stationery. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, apakah barangnya itu bisa digantung atau tidak, barangnya itu apakah harus ditaruh di shelving, atau juga bisa di atasnya ditaruh hook, di bawahnya shelving. Nah, itu juga salah satu keunikan, Mister DIY. Jadi, staf-stafnya Mister DIY itu benar-benar harus setiap hari ya, setiap hari harus, memutar otak gimana caranya barang-barang yang datang dari gudang itu bisa di-display dan juga, mendatangkan, eee, customer ya ke toko-toko mereka, sehingga terjadi peningkatan sales. Nah, ini juga salah satu, contohnya. Jadi nggak selalunya barang-barang itu tata letaknya, listrik di sebelahnya perkakas, di sebelahnya lagi tuh enggak. Jadi kadang-kadang listrik depan-depanan sama perkakas atau mungkin, bagian, mainan anak itu depan-depanan sama bagian household ibunya gitu. Jadi, benar-benar menyesuaikan lahan. Nah, ini juga, contoh ya. Jadi benar-benar untuk desain bagian depan juga sama-sama menyesuaikan, eee, gedung yang disewa atau dimiliki atau dibeli. Terus juga dengan identiknya warna mereka kuning, orange, hitam, merah, memang, sejauh ini mereka berhasil membuka sampai dengan ribuan toko dan akan berkembang terus ke depannya. Terima kasih.